Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura. Saya berada di Pendopo Krido Manunggal. Pada hari ini adalah pembukaan pameran pendidikan literasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Mari kita lihat. Saya berada di stand PAUD yang dikelola oleh IKTKI dan Himpaudi. Stand kedua yang dimiliki oleh jenjang SD. Di sini terdapat banyak buku yang ditulis oleh guru-guru SD se-Kabupaten Tuban. Yaitu milik PBG atau Pusat Belajar Guru. Di sini terdapat buku-buku yang ditulis oleh guru-guru se-Kabupaten Tuban. Berada di MKKS SMP Kabupaten Tuban, dan pada kebetulan hari ini yang menjaga adalah SMP Negeri 1 Tuban. Yuk kita lihat. Karya siswa-siswi SMP Negeri 1 Tuban. Terdapat buku Malaikat Tak Bersayap, salah satu contohnya. Ini adalah karya SMP rujukan se-Jawa Timur dan SMP 1 termasuk di dalamnya. Hari ini kita bersama Mem Indra. Permisi Mem, ini apa saja yang dipamerkan di stand ini Mem? Ya, ada buku-buku fiksi, non-fiksi. Di sini juga ada yang khusus untuk Bapak Bupati kita, Pak Ida. Ini pengarangnya adalah Pak Ahmad Atoilah. Ini juga buku Pahlawanku. Ini tergolong di sini termasuk antologi ya. Buku ini termasuk antologi, pengarangnya beberapa pengarang dari komunitas guru penulis juga. Selain buku, apa saja karya yang dipamerkan di stand ini Mem? Banyak, ini karya-karya siswa. Ini seperti ini. Ini karya sekolah kita kemarin yang menang dari SMP. Yang sudah menjelaskan karya-karya yang ditampilkan pada stand ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita lanjut ke stand berikutnya. Stand ini adalah milik SMP BAS. Di sini terdapat banyak karya-karya yang dibuat oleh siswa-siswi SMP BAS, yaitu mading dan lain-lain.
Kementerian Agama. Di sini banyak terdapat buku-buku keagamaan yang dipamerkan di stand ini. Contohnya adalah buku ini, yaitu buku Jurumiyah. Di sini mengajarkan kita tentang kebahasaan bahasa Arab. Pada stand ini adalah milik SMA dan SMK. Di sini terdapat banyak karya buku-buku. Selain itu, juga memamerkan karya-karya juara-juara yang telah diperoleh SMA dan SMK. Terakhir ini adalah milik IGI. IGI ini merupakan perkumpulan dari guru-guru sekabupaten Tuban. Di sini terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan IGI. Salah satunya adalah bedah buku dan tryout PPPK. Saya Bu Nur Aini Aisyah, saya Ketua IGI Tuban. Apalagi Boleh kalau tahu sekolahnya juga karya-karya apa saja yang dipamerkan di IGI ini? Oke, di sini adalah karya Bapak Ibu Guru serta siswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu Guru anggota IGI karena tidak paham. Tuban. Jadi Bapak Ibu Guru itu memulai dari menggiatkan literasi di sekolahnya masing-masing, kemudian ikut diklat-diklat penulisan buku. Dari sana lahir buku-buku ontologi ya, gabungan dari beberapa guru ataupun gabungan dari beberapa murid. Jadi tidak sendirian. Itu namanya buku antologi. Itu banyak nih. Saya lihat ada puisi, ada cerpen gitu ya. Kemudian ada yang berdiri sendiri, buku solo ya. Jadi satu buku satu pengarang itu juga banyak. Nah, semoga ke depan ini tetap tambah banyak ya Mbak ya. Jadi kita berharap Indonesia memiliki guru-guru yang bisa produktif, menghasilkan banyak buku, murid-murid yang mencintai buku, sehingga buku yang ada itu tidak sia-sia, dibaca, dipahami, dan kemudian kita semakin berproduksi yang positif gitu ya, biar nggak ketinggalan dengan negara lain. Itu harapannya. Makasih. Sama salah satu karya yang paling menarik. Oke. Kemarin kami dari pengurus itu membuat sebuah buku yang namanya Cerita dari Guru. Itu berisi kumpulan cerita selama masa pandemi. Jadi ketika guru-guru mengajar, suasananya berbeda, kemudian perasaan-perasaan yang muncul itu kita tulis dalam sebuah buku yang berjudul Cerita dari Guru. Itu bukunya di sana. Ini ya, Cerita dari Guru. Di sini ditulis oleh 24 guru. Jadi buku antologi, kumpulan dari guru-guru. Nih, seperti itu ya. Mungkin itu yang terbaru, Pak, Mbak. Ya, terima kasih. Iya. Ya, tapi kadang-kadang kan enggak. Mau tanya IGI itu apa ya? Oke. Terima kasih, Mbak. IGI itu Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita organisasi para guru yang berusaha untuk beradaptasi dengan zaman. Karena setiap zaman itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Kalau guru tidak berubah, tidak mengikuti zaman, kasihan muridnya. Nanti muridnya nggak update, ya kan? Padahal negara-negara lain sudah lari kenceng nih. Kalau kita nggak mau ikut lari, ya pasti ketinggalan. Nah di IGI ini kita ngadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya update informasi, update teknologi, update pengetahuan melalui diklat, pendidikan dan latihan guru-guru. Ini yang kami pasang foto-fotonya, ini adalah foto-foto hasil diklat. Ada yang pertama kali adalah diklat tempe online. Tempe itu singkatan teknik dan metode pembelajaran selama era pandemi. Pakai Google Google Classroom ya, sama satunya Microsoft yang
Office 365. Jadi di sana guru-guru boleh memilih. Siswa bisa memakai aplikasi Microsoft ataupun Google. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, terima kasih sama-sama, Mbak. Sama, karya Benyamin Tissot. Mengenai apa kesan dan kesan tentang pembukaan pameran pendidikan literasi hari ini? Ya, jadi berkenaan dengan pembukaan pameran literasi ya Mbak ya. Yang pameran ini sebenarnya seperti saya sebutkan tadi waktu saya laporan kepada Bapak Bupati, sebenarnya adalah semacam laporan Dinas Pendidikan kepada Bapak Bupati berkenaan dengan apa yang selama ini sarankan oleh Bapak Bupati bahwa bila ingin memajukan pendidikan di Kabupaten Tuban, kuatkanlah literasinya. Dan hari ini kami melaporkan dengan cara kami mengadakan pameran dengan menunjukkan bahwa literasi yang selama ini dawuhnya akan oleh Pak Bupati itu sudah terlaksana dengan baik insya Allah di sisi penulisan buku-buku yang bisa saya sampaikan tadi, jumlah buku yang ada yang munculkan, yang dihasilkan oleh baik siswa, guru, kepala-kepala sekolah, jumlah judulnya sudah di atas 150 1.500 judul kan gitu ya. Nah, dan kesan saya hari ini kami sebenarnya sangat bergembira karena apa yang kita perjuangkan untuk bisa pameran di Pendopo, alhamdulillah terlaksana. Sebenarnya kalau kondisinya tidak memungkinkan, masih kondisi tidak kondisi kuning pandemi COVID-19-nya mungkin tidak diperkenankan. Yang pertama. Yang kedua, perjuangan cukup keras untuk bisa pameran di Pendopo karena pameran semacam ini baru pertama kali ada di Pendopo. Yang ketiga, saya sedih karena pameran yang semestinya bisa dipakai untuk dinikmati oleh semua orang karena ingin kita memamerkan apa yang kita punya, ternyata karena COVID-19, pandemi COVID-19 akhirnya tidak boleh banyak-banyak dikunjungi orang. Nah ini ironis. Jadi pameran yang sebagus ini yang kita sudah upayakan sekuat tenaga, bagus, tapi pengunjungnya nggak boleh banyak-banyak. Nah itu yang ironis ya. Ya. Untuk kelanjutan acara ini bagaimana Pak? Nah, seperti kita ketahui bahwa pameran ini akan berlangsung selama 5 hari, ya. Dan saat pameran berlangsung, setiap hari ada talkshow seperti yang tadi sudah dibuka talkshow-nya oleh Pak Wagub tadi, ya. Jadi kegiatan ini meskipun bunyinya adalah pameran literasi, tapi di dalamnya ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan talkshow tentang pendidikan, dan yang kedua adalah pameran. Nah tentunya berharap ini berjalan dengan lancar, dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini yang pertama, dan tahun-tahun berikutnya insya Allah kita bisa melaksanakan lagi. Okay? Baik, terima kasih Pak. Oh iya, ya. Namanya siapa? Asfa, Dari SD mana? SDN Kutorjo 3, Kelas berapa? 5. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh. Menurutmu pendapat apa tentang pameran ini? Sangat menarik, beredukasi dan menginspirasi untuk belajar dan mempelajari karya-karya. Menurutmu stand mana yang paling menarik di antara stand-stand lainnya? Stand lukisan. Stand MKKS ya? Iya. Sebentar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana pendapatmu tentang pameran ini?
Menurut saya sendiri ya tempat ini menarik buat pembelajaran siswa SD maupun SMP. Jadi tempat ini itu buat belajar dari kreasi lukisan atau literasi semuanya. Menurutmu stand mana yang paling menarik? MKKS SMP Kabupaten Tuban. Kenapa kok bisa MKKS? Soalnya di dalamnya itu ada tempat buat literasi, terus buat melihat seni lukisnya itu. Menurutmu karya apa yang paling menarik dari sekian banyak stand ini? Lukisan Lukisan apa? lukisan pahlawan gitu. Kenapa? Soalnya lebih ya untuk mengenal lebih lagi seorang pahlawan itu. Minta waktunya sebentar ya. Terima kasih. Menurut kakak, bagaimana pendapat tentang pameran ini? Menurut saya pendapat pameran ini tuh cukup bagus ya. Lebih bisa menambah wawasan buat kita terutama anak-anak gitu. Menurut kakak, stand apa mana yang lebih menarik di antara yang lain? Kalau menurut saya sih lebih ke yang literasi ya, soalnya gitu juga ada banyak pengalaman juga di sana, ada beberapa yang bisa dipelajari juga. Karya-karya apa yang paling menarik di stand ini? Kayak contohnya tuh kalau nggak salah tadi itu di SMA N3 itu kayak ada contoh karyanya tentang tema buku Meraih Mimpi gitu. Itu sangat bagus sekali buat kita dibaca juga. Ya. Terima kasih Kak waktunya. Demikian tadi adalah pameran pendidikan literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban di Pendopo Krido Manunggal. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dah.